Halo teman-teman, kita akan bahas lagi ya latihan soal tentang pemrograman dinamik. Ya, kalau yang pada video sebelumnya kita menggunakan alur maju, nah untuk sekarang kita akan menggunakan alur mundur. Artinya kita akan mulai dari di sini ada 3 daerah, daerah 1, 2, dan 3. Kita akan mulai dari daerah 3 ya. Oke, ini adalah soalnya. PT Semen Cibinong mempunyai 9 tenaga kerja pemasaran yang mempunyai 3 daerah pemasaran terpisah. Profitabilitas untuk tiap tenaga pemasaran di ketiga daerah tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah jumlah tenaga pemasarannya di daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Lalu, untuk setiap jumlah pemasaran ini, profitabilitas yang dihasilkan adalah ini ya. Di tabel di bawah ini di daerah 1, nih cara membacanya untuk jumlah pemasaran 0, di daerah 1 profitnya 20, untuk jumlah pemasaran 1 profitnya 32, dan begitu juga seterusnya untuk daerah 2 dan daerah 3. Nah, sekarang variabel yang saya gunakan adalah D untuk daerah dan S adalah tenaga pemasaran dari PT Semen Cibinong ini. Kita akan mulai mengisi tabelnya ya untuk daerah 3. Nah, seperti biasa, S ini adalah tenaga pemasaran yang tersedia. Sementara X adalah tenaga pemasaran yang akan dialokasikan ya untuk daerah 3. Nah, kita mulai. S3 artinya tenaga pemasaran yang tersedia 0, berarti yang 0 di X3 itu yang mana? Nah, untuk X3 untuk daerah 3 yang 0 itu ini. Kita bisa lihat nih ya di soalnya. Daerah 3 ini yang jumlahnya 0, profitnya adalah 50. Artinya untuk tabel ini, tabel pertama ini, tabel D3 ini, untuk X3 sama 0 akan kita isikan nilai 50 dari ini. Karena dia masih tabel pertama, jadi belum ada hubungan dengan tabel-tabel lain. Nah, kita isikan 50 ya. Ini tenaga pemasaran yang dialokasikan 0. Nah, ini yang dialokasikan untuk jumlah tenaga pemasaran 1 berapa? 61. Kita isi lagi 61. Kita isi sampai ke bawah. Lalu untuk yang tenaga pemasarannya 2, ya ini 72, kita isi. Ya, untuk kolom-kolom yang berwarna coklat ini ya, ini adalah yang tidak akan kita isi, artinya kolom yang tidak memenuhi syarat, karena kolom yang nilai S-nya lebih kecil dari X-nya. Ya, itu tidak bisa kita input. Nah, sekarang kita pindahkan dulu untuk X3 mana? X3 ini 84. Kita pindahkan 84 ke sini. X-nya 4, 97, kita juga pindahkan ke sini. Untuk X3-nya 5, 109, kita pindahkan. X-nya 6, 120. Ini X-nya 7, 131. X-nya 8, 140. Ini 150. Nah, karena ini masih tabel pertama, jadi nilai F3-nya itu masih sama dengan nilai
awal soal. Ya, ini 50, 61, 72 karena kita lihat nilai optimum setiap baris. Di sini 50, terus 61, ya, terus 72, 84, 97, 109, 120, 131, 140, 150. Dan nilai X3-nya masih berurutan dari 0 sampai 9. Jadi masih sama dengan angka ini. Ya. Ya. Nah, ini D3 udah selesai. Nah, tabel D3 ini nanti akan kita gunakan, ya, ada hubungannya dengan untuk mengisi tabel D2. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel D2, di mana data tabel D2 ini adalah datanya ya dari soal. Apabila tenaganya 9, maka profitnya 135, 8, 125, dan selanjutnya sampai apabila tenaga pemasarannya 0, profitnya 40. Nah, sekarang kita mulai isikan. Ya, kembali kita lihat di sini S2 adalah tenaga pemasar yang disediakan. Ya, disediakan 0, digunakan 0. Digunakan 0 mana? Profitnya di X2 digunakan 0. Nah, berarti ini. Ya, 0. Nah, karena dia sama-sama 0, berarti tidak ada pengalokasian untuk tabel sebelumnya atau tabel D1. Nah, untuk di sini, di S2-nya sama dengan 1, disediakan 1, digunakan 0. Berarti sama dengan, kita gunakan yang 0, ini satunya lagi, karena kan disediakan 1, dipakainya 0 atau tidak digunakan untuk D2, maka kita akan menggunakan satunya akan kita alokasikan ke D1 yang bernilai 1. Untuk ini, baris berikutnya, tenaga pemasaran yang digunakan atau yang disediakan 2, digunakan 0. Berarti 0 untuk D2, 2-nya kita alokasikan ke penggunaan D1. Berarti yang D2 ini ya, 40 ditambah yang 2 ini. Oke. Nah, untuk ini tadi ada yang salah karena kan 0 itu nilainya 40 ya. Berarti ini. Terus apabila disediakan 3, nah disediakan 3, berarti digunakan di X2 0, maka 3-nya itu adalah untuk pengalokasian ke D1. Ini yang 3 ya. Terus ini masih 0 untuk D2-nya, maka 4-nya adalah ke D1. Nah, ini disediakan 5 tenaga pemasaran. Untuk X2-nya itu 0, berarti profitnya 40, maka 5-nya adalah ke D1. Selanjutnya 6, ini masih 0, 6-nya ke D1. Ini juga 7-nya ke D1. Ini yang 8 juga X2-nya 0, yang ini, maka 8-nya ke D1. 9 ya disediakan, digunakan di X2 0, yang ini yang 40, maka 9-nya lagi ini ke D1. Nah, selanjutnya kita pindah untuk kolom X2 sama dengan 1. Ini X2 sama dengan 1, profitnya 50.
Nih yang 1. Ya, disediakan 1, dipakai 1. Berarti untuk D2 ada pengalokasian? Tidak ada, atau 0. Nah, kalau 0 itu mana? Ini. Nah, berarti ini tadi, ini saya juga ada yang salah ya. Ini kan tadi disediakan 0, alokasi ke X2-nya 0, profitnya ini. Nah, untuk D1 juga 0. Nah, 0-nya berapa? Ada angka. Ya. Selanjutnya, disediakan 2, digunakan di X2 1. X2 1 mana? Ini. Maka satu lagi mana? Satu lagi ke D1. Disediakan 3, digunakan di X2 1, maka 2 lagi dialokasikan ke D1. Disediakan 4, digunakan 1, 3-nya ke D1. Disediakan 5, digunakan 1, maka 4-nya lagi ke D1. Disediakan 6, digunakan 1, 5 lagi ke D1. Disediakan 7, digunakan 1, 6-nya lagi ke D1. Disediakan 8, digunakan 1 ya. Nah, sediakan 8, digunakan 1, 7-nya lagi ke D1. Disediakan 9, digunakan 1, 8 lagi ke D1. Lanjut, untuk kolom berikutnya disediakan 2, ya, ini. Digunakan untuk X22, maka untuk D1-nya 0. Nah, 0-nya mana? Ini. Hati-hati di sini profitnya saat tenaga pemasaran 0 juga ada nilainya ya, jadi tidak 0. Di sini disediakan 3, digunakan 2 untuk X2, maka satunya lagi adalah ke D1. Ya. Disediakan 4, digunakan 2, nah maka 2 lagi ke D1. Disediakan 5, digunakan 2, 3 lagi ke D1. Disediakan 6, digunakan 2 di D2, maka 4 lagi ke D1. Disediakan 7, digunakan 2, maka 5 lagi itu ke D2. Disediakan 8, digunakan 2, maka 6 lagi ke D1. Ya. Disediakan 9, digunakan 2, maka 7 lagi ke D1. Nah, begitu seterusnya. X3 juga, X2 sama dengan 3, disediakan 3, digunakan 3 untuk D2, maka untuk D1-nya 0. Nah, 0-nya ada nilai. Disediakan 4, digunakan 3 di D2, maka satunya adalah untuk D1. Disediakan 5, digunakan 3, maka 2 lagi ke D1. Disediakan 6, digunakan 3, maka 3-nya lagi ke D1. Disediakan 7, digunakan 3, maka 4 lagi ke D1. Ini disediakan 8, digunakan 3, maka 5 lagi ke D1. Sediakan 9, digunakan 3, maka 6 lagi ke D1.
Untuk kolom X2 sama dengan 4, disediakan 4, ya, digunakan 4, maka untuk D1-nya tidak ada pengalokasian atau nol. Ini disediakan 5, digunakan 4, maka untuk D1-nya 1. Disediakan 6 tenaga pemasaran, digunakan 4, maka 2 lagi ke D1, yang 2 ya. Disediakan 7, digunakan 4, maka 3 ke D1. Nih, disediakan 8, digunakan 4 di D1, maka 4-nya lagi ke D2-nya 4, D1-nya juga 4. Disediakan 9, digunakan 4 untuk D2, maka di D1-nya 5. Nah, selanjutnya untuk X2 sama dengan 5, disediakan 5, digunakan 5 untuk D2, maka D1-nya 0. Disediakan 6, dipakai 5 untuk D2, maka di D1-nya, D3 ya, ini ya, D3. Di D3-nya tadi berapa tuh? Disediakan 6, dipakai 5 untuk D2, maka 1 lagi untuk D3. Yang 1. Disediakan 7, dipakai 5 ke D2, maka 2 lagi ke D3. Disediakan 8, dipakai 5 untuk D2, maka 3 lagi ke D3. Disediakan 9, dipakai 5, D2, maka 4 lagi ke D3. Ini disediakan 6, dipakai 6 untuk D2, maka D3-nya 0. Nah, ini juga disediakan 7, dipakai 6 untuk D2, maka 1 lagi digunakan atau dialokasikan ke D3. Ini disediakan tenaga pemasarannya 8, pakai 6 sama D2, maka 2 lagi ke D3, yang 2 ya. Ini juga disediakan 9, digunakan 6 pada D2, maka 3 lagi ke D3. Nah, ini disediakan 7, digunakan 7 untuk D2, maka D3-nya adalah 0. Disediakan 8, dipakai 7 untuk D2, maka 1 lagi itu dialokasikan untuk D3. Ini disediakan 9 tenaganya, dipakai 7 untuk D2, maka 2 lagi ke D3. Oke, yang ini disediakan 8, digunakan 8 untuk D2. Nah, ini ya disediakan 8, digunakan 8 untuk D2, maka 0 untuk D3. Disediakan 9, dipakai 8 untuk D2, maka 1-nya ke D3. Ini disediakan 9, dipakai 9, 0-nya
Berarti nggak ada sisa ya, atau 0 ke D3. Oke. Nah, ini tabel D2 sudah. Kita akan cari nilai optimum setiap baris. Di sini 90 pada X sama dengan 0. Ya. Di sini 101, X-nya juga 0. Di baris ketiga 112, X-nya berapa ini? Di 112 juga 0. Di sini paling besar 124 masih di 0. Di sini 137 masih 0. 149 masih 0. Sini 160 masih 0. Di sini 171 masih 0. Di sini paling tinggi 181. Sini X-nya 1, bisa tulis 1. Sini paling tinggi 191, yaitu ada di X 2, 3, dan 4. Pas. Ditulis di X2-nya 2, 3, dan 4. Nah, ini tabel D2-nya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke tabel D1. Cara pengerjaannya sama ya. Untuk tabel D2 kita akan lihat di D1 ini apabila disediakan 0 dan dialokasikan 0 ke daerah 1, maka profitnya ini 20. Nah, sementara untuk daerah 2 ya, D2 itu juga 0. Nolnya mana? Nolnya sini. Gitu. Kita lanjut. Di sini apabila disediakan 1, nah dipakai 0 ya. Ini. Maka satunya itu adalah ke D2. Ini juga bisa kita ke sini dulu. Disediakan 1, digunakan 1 untuk D1. Maka ke D2-nya 0. Ini ya. Nah, di sini disediakan 2, digunakan 0 untuk D1, maka D2-nya 2. Ini disediakan 2, dipakai 1 untuk D1, maka satunya lagi adalah untuk D2. Nah, ini disediakan 2, digunakan 2 untuk D1, maka untuk D1-nya digunakan 2 untuk D1, maka 0-nya adalah untuk D2. Di sini juga disediakan 3, digunakan 0 untuk D1, maka D2-nya 3. Ini disediakan 3, dipakai 1 untuk D1, maka D2-nya adalah 2. Disediakan 3, digunakan 2 oleh D1, maka satunya adalah digunakan oleh D2. Ini disediakan 3, digunakan 3 oleh D1, maka D2 tidak menggunakan atau 0. Ini juga disediakan 4, digunakan 0 oleh D1, maka 4 lagi dialokasikan ke D2. Ini disediakan 4, digunakan 1 oleh D1,
maka 3-nya lagi dialokasikan ke D2. Nih, disediakan 4, dipakai 2 oleh D1, maka ke D2-nya adalah 2 ya. 2 yang ini. Ini disediakan 4, digunakan 3 oleh D1, maka 1 lagi digunakan oleh D2. Disediakan 4, digunakan 4 oleh, nah ini X1 sama dengan 4, digunakan 4 oleh D1, maka D2 menggunakan 0. Ini disediakan 5, digunakan 0 oleh D1, maka 5-nya dialokasikan ke D2. Disediakan 5, digunakan 1 oleh D1, maka 4 lagi dialokasikan ke D2. Nih, disediakan 5, digunakan 2 oleh D1 ya, 2 oleh D1, maka 3 lagi dialokasikan ke D2. Nih, disediakan 5, digunakan 3 oleh D1, maka 2 lagi dialokasikan ke D2. Ini disediakan 5, dialokasikan 4 ke D1, maka 1 lagi dialokasikan ke D2. Disediakan 5, digunakan 5 oleh D1, maka oleh D2 adalah 0. Nah, ini disediakan 6, digunakan 0 oleh D1, maka 6-nya dialokasikan ke D2. Disediakan 6, digunakan 1 oleh D1, maka 5 lagi ke D2. Disediakan 6, digunakan 2 oleh D1, maka 4 lagi dialokasikan ke D2. Begitu selanjutnya, disediakan 6, digunakan 3 oleh D1, maka D2 akan menggunakan sisanya yaitu 3. Ini disediakan 6, digunakan 4 oleh D1, maka 2 lagi oleh D2. Disediakan 6, digunakan 5 oleh D1, maka 1 lagi oleh D2. Disediakan 6, digunakan 6 oleh D1, maka oleh D2 adalah 0. Ini disediakan 7, digunakan 0 oleh D1, maka 7-nya dialokasikan ke D2. Ini disediakan 7, digunakan 1 oleh D1, maka 6 lagi oleh D2. Disediakan 7, digunakan 2 oleh D1, maka 5 lagi dialokasikan ke D2. Disediakan 7, dialokasikan 3 ke D1, maka 4 lagi ke 4 ya, D2. 7, 4 oleh D1, maka 3-nya ke D2. 7, 5 dipakai D1, maka 2-nya adalah D2. 7, 6 digunakan D1, maka 1-nya dipakai D2. Disediakan 7, digunakan 7 oleh D1, maka D2-nya 0. Ini disediakan 8,
digunakan 0, maka 8 lagi ya oleh D2. Disediakan 8 digunakan 1, maka 7 dialokasikan ke D2. Disediakan 8 dialokasikan ke D12, maka 6 lagi ke D2. Disediakan 8 dialokasikan 3 ke D1, maka 5 lagi dialokasikan ke D2. Disediakan 8 dialokasikan 4 ke D1, maka 4 lagi ke D2. Disediakan 8 dialokasikan 5 ke D1, maka 3 lagi ke D2. Disediakan 8 dialokasikan 6 ke D1, maka ini 6 ke D1, maka 2 lagi ke D2. Ini 8, disediakan 8, digunakan 7 ke D1, maka pengalokasian ke D2-nya 1. Disediakan 8, dan ini 8, dan 8 dialokasikan ke D1, maka ke D2-nya 0. Ini baris terakhir, disediakan 9, digunakan 0, D1, maka 9-nya ke D2. Disediakan 9, digunakan 1, ke D1, maka 8-nya ke D2. Disediakan 9, digunakan 2, ke D1, maka 7-nya ke D2. Ini 9, sedianya digunakan 3, atau dialokasikan 3 ke D1, maka 6-nya ke D2. Sediakan 9, dialokasikan 4 ke D1, maka 5-nya ke D2. Disediakan 9, 5 ke D1, maka 4-nya ke D2. 9, 6, tambah 3 ke D1. 9, 7 ke D1, 2 ke D2. 9, 8 ke D1, 1 ke D2. 9 disediakan, 9 dialokasikan ke D1, maka D2-nya 0. Nah, sekarang kita akan melihat nilai maksimum setiap baris. Di sini 110 pada X1 sama dengan 0. Di baris kedua, atau untuk X1-nya 1, yang terbesarnya 122, di X1 sama dengan 1. Sini terbesar 137, ini berarti X-nya 2. Di sini yang terbesar 148, X-nya 2. Di sini yang terbesar 159, X-nya 2 juga. Di sini yang terbesar 171, X-nya masih 2. Di sini yang terbesar 184, X-nya masih 2. Baris ini berikutnya paling besar 196. X-nya masih 2. Terus ini yang maksimalnya 207, X-nya juga masih 2.
Ini yang baris terakhir paling besar itu adalah 218. Benar? Ya, 218. X-nya masih 2. Nah, ini kita udah isi ya semua tabel-tabelnya. Sekarang kita akan menentukan nilai optimal atau profit maksimalnya. Ya, kita lihat di sini. Ya, tadi. Nah, F1 ini ya kita mulai dari D1-nya ya. F1 ini yang paling besar di sini adalah 218, yaitu di X1 sama dengan 2. Maka saya akan tulis di sini ya angka 2. Oke, 2. Nah, sisanya tenaga pemasarannya 9. 9 dikurang 2. Berarti sisa 7. Oke. Nah, mana tadi nilainya 218? Mana angka 218? Ini. Kalau kita lihat, ini adalah D48 ditambah L42. Nah, L42 ini adalah nilai dari D2 yang tabel sebelumnya. Dan dia ada hubungan. Kita cari L42. Mana L42? L42 itu ini. L42 yang ini. 171. Ya, 171 dengan X-nya adalah 0. Maka saya akan tulis 0 ini ke sini. Saya tulis dulu 0. Ya. Nah, selanjutnya tadi berapa? 171 mana? Sini. Kita lihat lagi rumusnya, dia K32, K32 kan dari soalnya ya, ini. K32 yang ini. Soalnya ditambah L26. Nah, kita cari L26. Mana L26? Ini. Ini L26 yang ini. L26 ini berapa nilai X3-nya? 7. Ya. Maka 7 ini akan saya pindahkan. Nah, sekarang kita akan cek. Apakah jumlah ini sesuai? Ini tadi dipakai 2 di daerah 1. Nah, tenaga pemasarannya 9 dikurang 2 sisa 7. Di daerah 2 tidak menggunakan tenaga pemasaran atau 0. Berarti sisanya masih saja tetap 7 karena 7 kurang 0. Di daerah 3 digunakan 7. Maka 7 dari sisa kita gunakan 7 maka habis. Nah, ini sebaran tenaga pemasaran yang akan kita gunakan di daerah 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita akan lihat profitnya. D1 menggunakan 2 tenaga pemasaran. D1. D1 ini 2 tenaga pemasaran, berarti ini profitnya. Yaitu 47. Nah, kita tulis 47. D2 tidak menggunakan tenaga pemasaran atau 0. D2 tenaga pemasarannya 0, berapa profitnya? Ini. Jadi saya tandain dulu ya. Tadi ada 2 di sini. Dapatnya 47, terus ada 0, 40. 40. Nah, ini kita tulis 40. Terus yang 7 di D3-nya 7. D3-nya 7. Ini. Nah, ini. 131. Lalu kita akan jumlahkan berapa sih total profitnya. 218. Nah, sama ya dengan ini. Berarti hasil akhirnya itu ini 218,
Sebaran profit 218 itu dari mana? Dari sini. 47 dari D1, 40 dari D2, 131 dari D3. Berarti profit maksimalnya adalah 208. Ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.